Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Saputro dari Manajemen Kelas A. Kali ini saya akan mempresentasikan materi Bahasa Indonesia tentang sejarah Bahasa Indonesia. Pertama, apa itu definisi Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan merupakan bahasa pemersatu bangsa yang digunakan oleh berbagai suku dan budaya di seluruh Indonesia. Bahasa ini berasal dari bahasa Melayu yang telah mengalami pengembangan dan penyelesaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan kemudian sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 1945 pasal 36. Bahasa ini menggunakan aksara Latin dan mengikuti tata bahasa yang relatif sederhana dibandingkan dengan banyak bahasa lainnya. Sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang pertama, bahasa nasional sebagai lambang identitas nasional, alat pemersatu, dan sarana komunikasi antar daerah. Yang kedua, bahasa negara digunakan dalam administrasi pemerintahan, pendidikan, hukum, media, serta dokumentasi resmi. Yang selanjutnya, alasan pemuda Indonesia menjadikan Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional Indonesia karena dipilih sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pemilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, sebagai pemersatu bangsa, yang kedua sebagai identitas nasional, yang ketiga sebagai bahasa yang demokratis dan egaliter, yang keempat sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme, yang kelima berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sebagai bahasa pergaulan di Nusantara. Selanjutnya, kapan bahasa Indonesia diresmikan? Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional pada 18 Agustus 1945. Setelah ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, penetapan ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh D.R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh D.R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Selanjutnya, Kongres yang membutuhkan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia atau KBI yang diselenggarakan pada 25 sampai 27 Juni 1938 di Solo merupakan kongres yang menindaklanjuti Kongres Pemuda 1928. Kongres ini merupakan langkah untuk menyempurnakan bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, setiap tanggal dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia selanjutnya dilaksanakan terencana setiap 5 tahun sekali. Pada Kongres Bahasa Indonesia 6 yang diselenggarakan di Jakarta pada 21 sampai 26 November 1983. Jumlah peserta mencapai 455 orang yang umumnya berasal dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Selanjutnya, nama-nama lembaga yang mengurusi bahasa Indonesia. Lembaga yang mengurusi bahasa Indonesia adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa dan Balai Bahasa. Yang pertama, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Badan Bahasa bertugas untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra di Indonesia. Slogan Badan Bahasa adalah Trigatra Bangun Bahasa, yang artinya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Kedua, Balai Bahasa, lembaga yang bertugas untuk mengkaji dan mempromosikan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah kerjanya. Balai Bahasa merupakan lembaga otonom yang berada di bawah Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Tagline Bahasa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu, diabadikan pada panji yang dipegang di cakar burung Garuda melambangkan persatuan rakyat di Indonesia
meskipun mereka latar belakang suku dan budaya yang beragam. Selanjutnya, perbedaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Perbedaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara terletak pada waktu diresmikannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diresmikan pada 28 Oktober 1928 saat dikeluarkannya Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diresmikan pada 18 Agustus 1945 saat diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai bahasa persatuan, yaitu pemersatu suku, ras, dan antar golongan atau sara. Bahasa Indonesia juga menjadi lambang kebanggaan nasional karena mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, sikap pemuda dalam melestarikan bahasa Indonesia. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan. Yang ketiga, mencintai dan bangga terhadap bangsa Indonesia. Yang keempat, mempelajari sejarah bahasa Indonesia. Yang kelima, menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, peranan Belanda dalam pengembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, mempromosikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa administratif dan pendidikan di berbagai negara. Yang kedua, memengaruhi bahasa Melayu dengan kosakata bahasa Belanda. Yang ketiga, mengakui bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Indonesia. Itulah presentasi yang saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi, tinggi. Api nih, Cok. Iya. Anjay. Mana, Cok? Dah, Cok. Coba dengar itu suara.